Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Denpono Media. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai kode kris dari Permata QR. Jadi saya memiliki pengalaman yang kurang mengenakan menggunakan kode kris dari Permata ini, dan ingin saya bagikan kepada kalian agar teman-teman itu bisa mempertimbangkan apakah ingin menggunakan layanan QR dari Permata ini atau tidak. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe ke channel Denpono Media agar channel ini bisa terus berkembang. Oke teman-teman, di sini saya sebenarnya sudah menggunakan layanan kris dari Permata itu sudah cukup lama ya teman-teman. Dan selama saya menggunakan itu awal-awalnya memang tidak ada masalah teman-teman. Tidak ada kendala, bahkan saya cukup puas menggunakan layanan Permata QR. Salah satu dan beberapa keunggulan dari kris Permata ini adalah dia itu memberikan pencairan itu semi real time. Maksudnya ketika kita ada transaksi pembayaran masuk misalnya di pagi hari atau siang hari, maka nanti di sore harinya pencairan akan dilakukan dan saldonya masuk ke rekening Permata milik kita gitu teman-teman. Kemudian ada satu lagi keunggulan di mana kita itu mendapatkan stiker teman-teman, stiker dan alat peraga berupa akrilik seperti itu. Tapi ya itu gak begitu menjadi keunggulan utama sih, karena kita juga bisa mencetak sendiri. Tapi yang ingin saya bahas di sini mengenai limit harian, di mana limit layanan kris dari Permata ini sebesar 2,5 juta saja. Jika sebelumnya saya bahas kris dari Livin Merchant atau Bank Mandiri itu kan dia limit hariannya 5 juta. Nah, kalau Permata ini 2,5 juta saja. Jadi kalau misalnya kita ada pembayaran masuk lebih dari 2,5 juta, maka sisanya akan diproses esok harinya atau dalam tanda kutip. Nah, ini yang sangat membuat kita menjadi was-was. Dalam tanda kutip akan diproses 3 bulan. Ini yang saya alami sekarang ini teman-teman. Jadi beberapa waktu lalu saya menerima pembayaran itu total, dan saya tuh kurang ngeh ya, karena saya kira limitnya itu lebih dari 2,5 lah, intinya seperti itu. Saya pokoknya waktu itu nggak begitu memperhatikan. Hari itu saya menerima pembayaran di QR Permata itu hampir 5 juta. Nah, di esok harinya seperti yang saya bilang tadi, saya kira akan cair semua. Ternyata saya hanya mendapatkan pembayaran itu 2,5 juta teman-teman di sore harinya ya, dan sisanya itu saya pikir akan cair esok hari, karena biasanya itu diproses esok harinya teman-teman, seperti itu, nggak sampai 3 bulan gitu. Nah, karena saya berpikiran positif bakal cair esok hari, maka saya tunggu. Namun 1 hari saya tunggu dan sampai 2 hari saya tunggu nggak cair. Makanya saya teleponlah ke call center dari Permata Merchant ini atau Permata QR ini, dan dijelaskan bahwa pembayaran yang melebihi limit harian atau 2,5 juta maka sisanya akan diproses atau dicek secara internal oleh Bank Permata dan baru akan dicairkan setelah 3 bulan atau 90 hari. Dan mereka bilang kalau misalnya transaksinya nggak ada kendala, maka saldonya akan dicairkan ke rekening kita selama waktu yang sudah ditentukan itu tadi. Seperti itu teman-teman. Mungkin kalian ada yang penasaran, itu maksimalnya itu baru akan cair 3 bulan kemudian atau estimasi saja. Nah, ini sudah saya tanyakan juga ke CS-nya bahwa saldo yang diproses yang lebih dari 2,5 itu 2,5 juta, sisanya itu kan diproses 3 bulan. Itu memang 3 bulan. Bahkan sampai saya bikin video ini saldonya belum cair juga teman-teman. Dan waktu itu ketika saya telepon ke call center Permatanya memang dijelaskan seperti itu. Bukan estimasi, tapi memang waktunya seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ingin daftar Permata QR, itu sebaiknya transaksinya maksimal di 2,5 saja, 2,5 juta saja, biar tidak mengalami kejadian yang saya alami seperti ini, saldonya ditahan seperti itu. Kejadian serupa ini juga sudah banyak yang mengalami ya, bahkan di grup-grup itu saya juga melihat, bahkan ada yang sangat banyak sekali karena mungkin dia nggak tahu atau gimana dengan sistemnya Permata ini, maka saldonya tertahan seperti itu. Dia sudah komplain kemana-mana, ya hasilnya sama, dia harus menunggu selama 3 bulan seperti itu teman-teman.
Nah, jadi buat kalian silakan dipertimbangkan betul-betul. Mungkin kalau mau cari rekomendasi kris yang lain bisa cek di channel Denpono Media ini. Saya sebelumnya juga sudah bahas mengenai layanan kris, mana yang recommended, mana yang kira-kira layak kalian pilih, seperti itu. Silakan dicek saja. Nah, sekian dulu video kali ini. Mungkin kalian kalau ada pertanyaan silakan komen saja di bawah, nanti kita diskusi di sana. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.